See ya. Halo sahabat belajar sekalian, kembali lagi bersama saya Carolus Borromeus Murrah. Kali ini kita akan membahas materi mengenai analisis regresi sederhana. Baik, kita akan membahas mengenai pengertian dari regresi tunggal atau regresi linear sederhana. Kemudian ada langkah-langkah yang akan kita gunakan untuk menguji regresi tunggal atau regresi linear sederhana. Kemudian kita akan bahas juga mengenai perbedaan regresi dan korelasi. Dan yang terakhir, contoh analisis regresi tunggal atau regresi linear sederhana. Baik teman-teman, kita lihat yang pertama mengenai pengertian dari regresi tunggal atau regresi linear sederhana. Regresi tunggal atau regresi linear sederhana ini merupakan metode statistik yang sering digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel. Di sini ada variabel dependen atau variabel respon dan variabel independen atau prediktor. Berikut teman-teman kita lihat langkah-langkah untuk menguji regresi tunggal atau regresi linear sederhana. Di sini kita gunakan analisis secara manual. Langkah yang pertama teman-teman, kita perlu membuat tabel penolong. Tabel penolong ini bisa kita desain dengan kolomnya. Yang pertama ada jumlah data atau N, kemudian variabel bebas X-nya, selanjutnya variabel Y, kemudian yang berikut ada X, Y, X kuadrat, dan Y kuadrat. Kemudian teman-teman perlu kita hitung juga dengan jumlah dari masing-masing kolom tabel penolong tersebut. Langkah yang berikut teman-teman, kita mencari nilai konstanta B. Oke, untuk mencari nilai konstanta B ini kita bisa gunakan rumus B sama dengan N dikali sigma XY minus sigma X kali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat minus sigma X dikuadratkan. Oke, di sini N sendiri adalah jumlah data. Kemudian yang berikut kita mencari nilai konstanta A. Rumusnya A sama dengan sigma Y minus B dikali sigma X per N. Nah teman-teman, dari rumus ini untuk menghitungnya kita tentu kembali pada tabel penolong yang sudah kita buat tadi. Jika kita sudah menghitung sigmanya masing-masing atau jumlahnya masing-masing, maka akan mempermudah kita dalam melakukan perhitungan. Kemudian yang terakhir itu membuat persamaan regresinya. Oke, persamaan regresi di sini kita menggunakan rumus Y sama dengan A ditambah BX. Langkah yang berikut adalah kita membuat diagram pencar atau scatter plot dari data. Oke, scatter plot ini berfungsi untuk menunjukkan hubungan linearitas antara variabel bebas dan variabel terikat. Langkah yang terakhir kita membuat grafik lurus. Grafik lurus ini fungsinya untuk membuktikan kebenaran dari hubungan regresi tunggal atau regresi linear sederhana. Baik teman-teman, yang berikut kita lihat analisis regresi sederhana ini menggunakan SPSS. Oke, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut teman-teman. Yang pertama,
masukkan data ke dalam tabel SPSS. Kemudian yang berikut, dari menu SPSS sendiri kita pilih Analyze, kemudian Regression, lalu klik Linear. Yang berikut kita masukkan variabel partisipan ke kolom dependen dan masukkan variabel trust ke kolom independen. Pada menu metode kita pilih metode, kemudian enter. Langkah yang berikut, klik statistik, lalu beri tanda checklist pada estimation dan pilih model fit, kemudian klik continue, dan terakhir kita klik OK. Maka akan muncul hasilnya, teman-teman. Kita lihat mengenai perbedaan regresi dan korelasi. Ya, teman-teman, perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa regresi dan korelasi ini merupakan dua konsep statistik yang erat hubungannya dengan hubungan antara variabel. Namun keduanya ini memiliki tujuan dan metode analisis yang berbeda. Tujuan utama dari regresi sendiri adalah digunakan untuk memahami hubungan antara satu variabel dependen dengan suatu variabel atau lebih variabel lainnya. Di sini adalah variabel independen, dan untuk membuat prediksi atau estimasi berdasarkan hubungan yang diperoleh. Sedangkan pada tujuan analisis korelasi itu merupakan atau digunakan untuk mengukur sejauh mana dua variabel saling berkaitan atau berhubungan satu sama lain tanpa memperhatikan sebab akibatnya. Perbedaan yang berikut, untuk regresi ini digunakan untuk mengidentifikasi dan memodelkan hubungan sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Sedangkan pada korelasi itu hanya mengukur tingkat keterkaitan atau hubungan antara kedua variabel tersebut. Berikut analisis regresi. Di sini melibatkan pemodelan hubungan antara variabel dengan menggunakan metode seperti regresi linear. Untuk regresi linear sederhana dan berganda, atau regresi non-linear, itu untuk hubungan yang lebih kompleks. Sedangkan pada korelasi itu dilakukan dengan menghitung koefisien korelasi untuk mengukur sejauh mana hubungan linear antara dua variabel, ini variabel dependen dan variabel independen. Baik, teman-teman, untuk contoh analisis regresi sederhana sendiri nanti teman-teman bisa lihat pada link makalah saya. Oke, demikian materi mengenai analisis regresi sederhana. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih.